adalah ibadah. Yang kedua adalah aku punya pilihan sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa taala punya pilihan yang lain yang pasti lebih baik dari pilihanku. Lalu Allah memalingkan aku dari pilihanku itu, lalu memberikan pilihan yang jauh lebih baik. Itu dimensi vertikal dari tasbih. Dan dia juga memiliki dimensi horizontal. Setiap kali kita bertasbih dengan susunan subhanallah, maha suci Allah, itu ada makna hasr dalam kaidah bahasa Arab. Artinya pembatasan. Bahwa yang maha sempurna, jauh dari kekurangan, kelemahan, keterbatasan, dan kejahatan itu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna subhanallah itu adalah hanya Allah yang maha suci daripada sifat-sifat buruk. Artinya, kita menjadi lebih siap ketika menerima sesuatu dari selain Allah berupa keburukan-keburukan. Kenapa? Karena mereka tidak subhan. Yang subhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita menikah dengan istri kita tidak subhan. Kita punya anak kita tidak subhan. Kita punya orang tua kita tidak subhan. Kita punya tim kerja di kantor kita tidak subhan. Atasan kita atasan yang tidak subhan. Bawahan kita bawahan yang tidak subhan. Tetangga kita tetangga yang tidak subhan. Maka lebih mudah bagi kita. Kenapa seseorang sulit untuk memaafkan? Karena dia punya ekspektasi orang lain itu berlaku sempurna kepada dia. Makanya semakin dekat seseorang dari kita, semakin sulit kita memaafkan. Tapi Allah ingin mengajarkan kita bahwa seluruh yang berinteraksi dengan kehidupan kita itu berpotensi melakukan kesalahan, sebab yang subhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memaafkan ini adalah keterampilan tingkat tinggi. Kita belajar dari Nabi Yusuf ya. Yang bagaimana pemaafnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itulah yang membuat dia kemudian memperoleh akreditasi sosial sebagai orang yang muhsin. Muhsin itu punya sifat ihsan. Berada pada level kebaikan yang sama apapun keadaan. Jadi perkara-perkara eksternal tidak mengubah seseorang. Misal, Nabi Yusuf ketika sedang berada di dalam penjara, datang dua orang yang satu sel di penjaranya itu dengan Nabi Yusuf, minta dijelaskan mimpi mereka berdua. Kenapa mereka datang kepada Nabi Yusuf? Sebab Nabi Yusuf setia di atas level kebaikan, walaupun dia sedang dizalimi. Subhanallah. Manusia itu banyak sekali yang berubah karena dia merasa dijahatin. Anda kalau nonton film, suka nonton film Hollywood misalnya. Itu film Hollywood sering sekali mengangkat tema veteran di Vietnam, dendam karena tidak dapat penghargaan yang layak dari pemerintah mereka. Maka mereka kemudian membobol bank, melakukan kejahatan kriminal, menyandera, merampok gitu. Kenapa? Karena mereka merasa, kalian sudah jahat sama aku. Sekarang aku akan membalas kejahatan itu. Seseorang merasa dizalimi. Nabi Yusuf alaihissalam di penjara dengan tuduhan yang sangat rendah. Ya. Percobaan perkosaan kepada istri majikan. Dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara, dijebloskan tanpa pengadilan. Dan tidak tahu kapan, berapa tahun dia akan berada terus di dalam penjara itu. Tapi ketika dua orang datang kepada Nabi Yusuf untuk dijelaskan mimpinya, apa kata mereka? Coba buka surah Yusuf, surah ke-12, ayat ke-36 itu mereka berkata, Inna naraka minal muhsinin. Kami itu soalnya ngelihat kamu itu orang baik. Tapi kemudian ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di level paling tinggi, kedudukannya di tengah masyarakat sebagai penguasa Mesir, di ayat ke-78, ketika saudara-saudaranya minta kebijakan kepada Nabi Yusuf agar Bunyamin tidak ditahan karena mereka belum tahu itu adalah Nabi Yusuf, mereka berkata dengan perkataan yang sama yang didapati oleh Nabi Yusuf ketika dia berada di penjara. Inna naraka minal muhsinin. Kami itu soalnya melihat engkau adalah orang yang baik. Banyak orang sebelum berkuasa terlihat baik, polos, gitu jujur. Tapi setelah berkuasa, zalimnya minta ampun, jahat, dendam, korupsi, dan lain-lain sebagainya. Karena dia merasa kekuasaan ada di tangan dia. Hukum bisa dia atur. Para perangkat hukum bisa dia letakkan orang-orang dia. Itu kekuasaan mengubah manusia. Tapi Nabi Yusuf tidak. Kenapa? Nabi Yusuf punya sifat yang paling menonjol. Bagaimana dia memaafkan kehidupan
memaafkan keadaan, sehingga dia dapat merayakan setiap peristiwa dalam hidup dia dan memaafkan manusia. Yang menarik adalah kisah Yusuf ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi berada dalam kondisi paling bawah bersama para sahabat. Nabi tahun 10 setelah kematian Khadijah dan Abu Thalib nggak bisa berdakwah. Itu membuat Nabi sangat sedih karena terhenti aktivitas dakwah di Mekah. Dalam kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada Nabi 2 hadiah. Pertama adalah peristiwa Isra Mi'raj. Biar Nabi melihat, engkau merasa sempit di dunia ini Muhammad, nggak ada apa-apanya dunia ini. Kamu lihat, ayo kita naik, lihat betapa kecilnya Mekah, betapa kecilnya Jazirah Arab, betapa kecilnya dunia, betapa kecilnya Abu Lahab, betapa kecilnya. Gak usah kamu resahkan itu. Dan yang kedua, Allah berikan hadiah kepada Nabi kisah Yusuf ini, surah Yusuf ini. Kecuali ayat 1, 2, 3, dan 7 itu di Madinah. Selainnya diturunkan pada tahun kesedihan itu. Tentang apa? Tentang kekuatan memaafkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi ini menjadi hiburan bagi Nabi dan bagaimana Nabi bersikap ke depannya. Karena mirip sekali atas apa yang terjadi dalam diri kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam dengan apa yang dihadapi oleh Nabi SAW. Yusuf paling dicintai, paling dimuliakan di tengah keluarganya. Sebagaimana Nabi SAW sangat dihargai dari keluarga yang terhormat di Mekah. Tapi kemudian Yusuf disingkirkan. Begitu juga Muhammad, engkau nanti akan disingkirkan, diusir. Hingga engkau hijrah. Tapi di negerimu yang asing itu, justru engkau naik. Berkuasa. Menjadi orang yang sangat dihormati. Sebagaimana Yusuf dihormati. Dan Yusuf akan kembali berjumpa, berkumpul dengan saudara-saudaranya. Seperti engkau akan berkumpul nanti pada saat Fatu Makkah. Dan Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Maka kamu juga harus memaafkan begitu. Dan itu yang dilakukan Nabi pada hari Fatu Makkah. Mirip dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sebuah keteladanan sifat memaafkan yang luar biasa. Mari kita lihat ya beberapa fakta terkait dengan bagaimana keterampilan memaafkan yang tampak dalam kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Pertama, kita kalau melihat di ayat ke-59, ketika Nabi Yusuf alaihissalam menerima saudara-saudaranya, coba bayangkan, saudara-saudaranya itu mengakibatkan Yusuf hampir mati karena dibuang ke sumur. Tapi Nabi Yusuf bisa selamat, namun tidak menjadi lebih baik. Sebab diambil oleh kafilah dagang, dijual ke Mesir sebagai budak. Coba. Nabi SAW pernah membacakan CV Nabi Yusuf ini singkat sekali. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Kata Nabi. Ya, Yusuf bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Mulia semua itu. Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi. Tapi di Mesir dia dijual sebagai budak dengan harga yang rendah. Subhanallah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil semua teman-teman sekalian? Kita dapat ambil pelajaran bahwa kita mesti membiasakan diri kita menjadi pribadi yang siap berada pada satu lingkungan orang tidak menghargai kita sebagaimana mestinya. Karena mereka tidak kenal dengan kita. Jadi kita harus membiasakan diri kita, menyiapkan mental kita ketika kita tidak diistimewakan, tidak diperlakukan khusus, tidak diajak untuk terlibat, tidak diajak untuk pergi. Udah biasa saja. Nabi Yusuf, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. 4 generasi, semua generasi mulia. Nabi-nabi. Tapi pernah dijual sebagai budak dengan harga yang rendah di Mesir. Kemudian dia difitnah, dia masuk penjara. Para ahli tafsir ketika menyebutkan tentang keterasingan Yusuf alaihissalam itu minimal 40 tahun dia terpisah dengan ayahnya. Tapi begitu Nabi Yusuf tahu itu adalah saudara-saudaranya, Nabi Yusuf sama sekali tidak terpengaruh. Lalu melakukan kebaikan seperti dia melakukan kepada siapapun yang datang memohon bantuan ke Mesir pada waktu itu. Dan lihat. Nabi Yusuf berkata kepada mereka di ayat 59 itu. Kalian datangin ya saudara kalian yang seayah. Karena berarti ada dialog sebelumnya. Nabi Yusuf tanya, kalian ini berapa orang saudara, berapa begitu. Lalu mereka jawab, ada 12, tapi satunya udah mati, satunya bersama ayah kami, itu lain ibu dengan kami. Bawa ke sini, baru aku akan kasih kalian kembali bantuan, kata Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Kamu nggak lihat apa? Aku sudah memenuhi jatah-jatah makanan untuk kalian, dan aku menjadi tuan rumah yang baik. Tempat untuk berteduh yang baik untuk kalian. Subhanallah. Satu sikap yang tidak berubah kepada orang yang telah berbuat
buruk kepada dia. Itu perjuangan pertama ketika kita mengasah keterampilan memaafkan di dalam kehidupan kita. Lalu fenomena kedua adalah ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada mereka, waktu dia bersama Bunyamin, saudaranya itu mencari, akhirnya Nabi Yusuf memutuskan untuk membuka jati diri dia yang sebenarnya. Nabi Yusuf berkata begini di ayat ke-89. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi iz antum jahilun. Ini lembut sekali. Nabi Yusuf bikin shock mereka ya. Jadi kan mereka melakukan satu kejahatan yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali mereka sendiri. Allah dan mereka saja yang tahu. Apa yang benar-benar terjadi itu nggak tahu yang lain. Kecuali Yusuf tahu. Jadi kalau kemudian Raja Mesir di depan mereka itu berkata, kalian ingat nggak apa yang pernah kalian lakukan kepada Yusuf? Ah, pasti ini Yusuf. Tapi Yusuf berkata, kalian ingat tidak apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya Bunyamin? Karena Bunyamin ikut bersedih, saudara kandungnya dipisahkan dari dia. Iz antum jahilun, ketika kamu sedang nggak tahu, sedang khilaf, itu jahil. Nabi Yusuf tidak berkata iz antum fasidun, ketika kamu lagi rusak, iz antum fasiqun, iz antum zalimun, tidak. Tapi Nabi Yusuflah yang mencari excuse dari para pelaku keburukan. Biasanya orang yang meminta maaflah yang mendatangkan alasan. Ini tidak, yang memaafkan. Nabi Yusuf berkata, waktu itu kalian nggak tahu, kalian lagi khilaf. Seolah-olah Nabi Yusuf ingin sampaikan dari sejak pertama bahwa aku ini Yusuf, tapi jangan khawatir, aku akan memaafkan kalian. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Fenomena ketiga adalah di ayat ke-92. Ketika Nabi Yusuf berkata, qala la tathriba alaikumul yaum. Yusuf berkata, tidak ada celaan lagi bagi kalian setelah hari ini. Artinya, ada jaminan dari Nabi Yusuf, dia bukan hanya memaafkan, tapi juga tidak akan mengungkit-ungkit sedikit pun kesalahan masa lalu mereka. Kenapa hubungan suami istri ya, yang dalam kehidupan sehari-hari ini normal sekali. Kita ada konflik, ada kesalahan, minta maaf, dan saling memaafkan. Tetapi makin banyak kesalahan, itu makin membuat rapuh keluarga. Kenapa? Sebab kita adalah penabung kesalahan. Jadi walaupun kita memaafkan, tapi kesalahan itu tetap kita simpan. Maka ketika pasangan kita salah sekali lagi, kita bilang, kamu ngelakuin lagi. Kemarin kamu melakukan itu. Melakukan lagi, terus begitu. Karena kita menjadi penabung kesalahan itu. Tapi ketika Nabi Yusuf berkata, la tasriba alaikum, berarti gak ada lagi yang mencela kalian, gak ada lagi yang mengingat. Kesalahan itu seperti tidak ada sama sekali. Dan itu adalah level memaafkan yang tinggi sekali. Kemudian, fenomena lainnya adalah pada ayat ke-100. Ada fenomena keempat dan kelima ya. Dua fenomena memaafkan dari Nabi Yusuf. Keterampilan memaafkan dari Nabi Yusuf. Yang pertama adalah ketika Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tua mereka. Maksudnya bapaknya dan bibinya. Karena ibunya sudah meninggal. Nabi Yakub itu menikah dengan adik ibu Nabi Yusuf setelah kematian ibu Nabi Yusuf itu. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Diletakkan kedua orang tuanya di atas singgasana, lalu saudara-saudaranya semua memberi penghormatan, sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sujud dalam arti hormat ya. Lalu kemudian Nabi Yusuf berkata, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Bapak, inilah tafsir mimpi aku waktu masih kecil dulu yang aku sampaikan kepada engkau. Di awal kisah Allah ceritakan mimpi ini. Kenapa Nabi Yakub itu menangisi Yusuf itu bertahun-tahun? Sampai 40 tahun. Sampai buta. Kenapa? Karena Nabi Yakub tahu arti mimpi Nabi Yusuf. Yusuf ini bakal jadi raja. Saudaranya akan hormat kepada dia. Dia akan mengangkat orang tuanya pada kedudukan yang terhormat. Nabi Yakub tahu. Jadi ketika saudara-saudaranya itu datang dalam keadaan menangis di waktu malam, bercerita dengan kabar hoax bahwa Yusuf dimakan oleh serigala, Yakub itu sudah tahu pasti berita ini bohong. Kenapa? Yang pertama dia sudah tahu dari mimpi Nabi Yusuf bahwa Yusuf ini bakal jadi raja.
Jadi nggak mungkin meninggal dunia. Makanya Nabi Yakub menangisnya bertahun-tahun. Orang kalau menangis karena ditinggalkan anaknya karena kematian, sesedih apapun, paling sebulan, gitu ya kan? Sedihnya paling beberapa bulan atau setahun. Tapi kenapa Yakub terus bersedih dalam 40 tahun? Karena dia berpikir di mana Yusuf, bagaimana dia diperlakukan oleh orang lain, apakah dia dalam kehidupan yang layak, bagaimana keadaannya sekarang. Itu selalu diingat oleh Nabi Yakub karena dia sadar Yusuf masih hidup. Di samping memang ada bukti lain bahwa ketika saudaranya itu membawa baju yang penuh darah itu, saudaranya itu lupa untuk merobek-robek baju Yusuf itu. Disitulah orang merasa bahwa sesempurna apapun seseorang merencanakan kriminalitas, pasti ada ruang celah ketidaksempurnaan yang membuat perbuatan kriminalnya itu pasti akan terungkap. Sehingga serigala yang memakan Nabi Yusuf itu adalah serigala yang paling bijaksana. Dia makan daging Nabi Yusuf tapi dia membuka bajunya secara perlahan sehingga tidak robek. Gitu ya. Nah, baik. Yusuf berkata begitu, lalu Yusuf berkata, "Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati." Dan Tuhanku sudah berbuat baik kepadaku ketika dia mengeluarkan aku dari penjara. Subhanallah. Sebenarnya penderitaan utama Nabi Yusuf itu dimulai dari mana? Dari dibuang ke sumur. Seluruh penderitaan-penderitaan lain itu bermula karena dia dibuang ke sumur. Tapi ketika dia bersama dengan saudaranya, dia memang benar-benar tidak mau membuat saudaranya itu merasa malu, merasa terhina. Karena Yusuf kembali mengingat kesalahan mereka. Tuhanku sudah berbuat baik kepadaku ketika dia mengeluarkan aku dari sumur. Tidak. Seolah-olah, aku nggak ingat lagi tentang kejadian mereka buang ke sumur. Tuhan telah berbuat baik kepadaku ketika aku dikeluarkan dari penjara. Kemudian Yusuf berkata, ini fenomena kelima, waqad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghapus ya permusuhan setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudaraku. Sebenarnya apa peran Nabi Yusuf? Tidak ada. Dia adalah korban. Tapi Nabi Yusuf tidak mau berkata, setelah setan menyesatkan saudara-saudaraku sehingga dia zalim kepadaku, tidak. Seolah-olah setara. Setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudaraku, seolah-olah kita sama-sama korban ya saudaraku. Aku bukan korban dari kalian, bukan. Kita ini korban dari setan. Subhanallah. Begitu level tinggi dari keterampilan memaafkan yang diberikan oleh Nabi Yusuf. Dan lihat, kunci sukses dalam kehidupan ini sejauh mana kita memiliki keterampilan memaafkan. Nabi Yusuf alaihissalam itu mulai hari pertama masuk Mesir itu punya pengalaman traumatik. Dijual sebagai budak. Lalu di rumah orang yang membelinya dia difitnah karena dia tidak mau mengikuti keinginan istrinya itu. Fitnah, percobaan pemerkosaan. Lalu jadi nama baiknya benar-benar tercemar. Lalu masuk ke penjara. Tidak diadili. Bertahun-tahun. Tiba-tiba raja bermimpi dan tidak ada orang yang dapat menerjemahkan mimpi itu. Nabi Yusuf datang menyelamatkan mereka semua. Dan itu membuat Mesir selamat. Kita dapat merasakan kekuatan warisan ilmu pengetahuan dari kebudayaan Mesir itu karena apa? Karena Nabi Yusuf memilih jalan maaf. Kalau enggak tuh hancur Mesir. Bayangkan ilmu arkeologi itu kemudian berpisah. Ada satu disiplin ilmu sendiri yang disebut dengan ilmu Egyptologi. Saking banyaknya peninggalan Mesir kuno. Itu sebenarnya bakal tidak ada bekasnya sama sekali kalau sekiranya mereka binasa pada paceklik panjang 7 tahun itu. Nabi Yusuf yang menyelamatkan itu. Apakah Nabi Yusuf tidak punya pilihan lain? Punya. Punya sikap lain? Punya. Nabi Yusuf punya 3 alternatif lain. Pertama, Nabi Yusuf bisa bersikap transaksional. Kata Nabi Yusuf, oke, aku akan terjemahkan mimpi ini, tapi pulihkan nama baikku, bebaskan aku dari penjara, dan beri aku hadiah sekian, sekian, sekian. Nabi Yusuf bisa begitu. Atau Nabi Yusuf punya prinsip, mati satu, mati semua.
Kalian sudah jahat sama aku, sudah sama-sama hancur kita. Kan ada begitu. Apa? Tijitibeh kata orang Jawa itu. Ya, mati siji mati kabeh. Banyak begitu. Bisa Yusuf begitu. Kalian sudah berbuat buruk kepada aku, udah sama-sama celaka kita. Nabi Yusuf bisa pilih itu. Atau Nabi Yusuf bisa memilih lebih buruk lagi. Apa itu? Nabi Yusuf bilang, oke, keluarkan aku dari penjara, jamin keselamatan aku keluar dari Mesir, aku akan terjemahkan mimpi itu. Lalu Nabi Yusuf menerjemahkan mimpi itu dengan kebalikannya. Biar dia selamat sendiri, Mesir semua celaka. Bisa nggak Nabi Yusuf begitu? Bisa. Tapi 3 alternatif itu tidak dijalankan oleh Nabi Yusuf. Dia menafsirkan mimpi tanpa syarat sama sekali. Sampai kemudian raja panggil dia, kemudian beri dia kedudukan, percayakan dia, dan dia akhirnya menjadi penguasa Mesir. Apa yang membuat Yusuf berada pada level paling tinggi di Mesir itu? Jalan kemaafan. Jadi itulah keterampilan yang mesti selalu kita asah dalam diri kita dan dalam diri anak-anak kita, biar lebih mudah bagi kita merintis jalan-jalan kesuksesan di dunia dan di akhirat insya Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada diskusi dan tanya jawab silakan. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustadz atas materinya. Masih ada sisa cukup waktu untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari jamaah ada yang ingin bertanya seputar materi kajian siang ini atau ingin sharing mengenai tema memaafkan ini, silahkan. Silakan. Tidak mungkin, silakan Pak. Ada yang berbagi pengalaman tentang memaafkan. Bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Tad, bukan mau sharing. Oh, insyaallah. Ya, bagaimana supaya kita memaafkan tapi tidak disepelekan orang gitu, karena bisa jadi juga kalau kita terlalu pemaaf gitu ya, bukan terlalu pemaaf, kita jadi pemaaf, orang malah jadi ngegampang ini sama dia, gampang lah ntar dia juga maafin kita gitu. Gimana, Ustaz? Baik, baik. Coba ya kita sama-sama bedah sedikit ini. Mengapa kita sulit memaafkan? Ada beberapa mitos yang kita yakini selama ini berkaitan dengan perihal memaafkan. Pertama, kita sulit memaafkan. Bahwa memaafkan itu berarti kelemahan. Sebab apa? Sebab kita sejak awal itu dalam pikiran kita bahwa memaafkan itu berarti kalau bisa kita harus membalas. Maka ketika kita tidak mampu membalas, kita akan berkata ya udah maafin aja. Sehingga itu adalah jalan lemah. Kalau bisa kita akan tuntut hak kita. Tapi ternyata dia orang kuat, ya udahlah maafin aja lah. Tapi hati kita ngedumel itu. Kita berpikir bahwa memaafkan adalah jalan lemah. Tapi kalau sejak awal kita sadar bahwa yang memaafkan itu adalah pribadi yang kuat. Sebab kemarahan itu sebenarnya adalah simbol kelemahan. Orang tua, kalau dia sedikit-sedikit marah kepada anaknya, itu berarti dia lemah. Dia tidak memiliki pengaruh yang kuat kepada anaknya. Sebab kalau dia kuat, gak usah marah dia. Dia cukup melirik saja, anaknya semua takut. Atau dia cukup batuk, anak-anaknya sudah diam. Tapi kenapa harus teriak-teriak? Karena lemah itu. Jadi dalam diri manusia itu, kekuatan itu berkaitan dengan menahan. Ketika kita belajar tentang hikmah puasa, imsak, itu kan melatih tentang kekuatan emosional yang sesungguhnya. Makanya di dalam Al-Quran, memaafkan itu ciri orang bertakwa yang disatukan dengan beberapa sifat. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tetap memberi pada saat lapang, pada saat susah. Itu konsistensi. Wal kadhiminal ghaiz. Dan orang yang dapat menahan marah. Artinya, dia memiliki kemampuan untuk marah, tapi dia tahan. Wal afina 'anil nas, dan dia memaafkan manusia. Artinya harus sejak awal jadi pilihan pertama kita itu ketika menerima sesuatu yang buruk dari orang lain, memang kita akan memaafkan mereka. Maka nggak ada kemudian kekhawatiran di dalam diri bahwa nanti kita akan dipandang lemah karena hal itu. Yang kedua, memaafkan itu bukan berarti memaklumi kesalahan, bukan.
Artinya lihat ketika Allah berkata kepada Nabi, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urf." Ambillah sikap maaf dan amar ma'ruf. Jadi ketika kita memaafkan, kita tetap ada kewajiban untuk menasehati. Bahwa kamu nggak boleh lakukan ini. Bukan hanya kepadaku, tapi kepada orang lain pun nggak boleh. Kamu akan mempertanggungjawabkan ini di akhirat. Kamu akan begini, kamu akan begini. Kita harus nasihatin itu. Sebagaimana kita nagih hutang kepada orang lain itu, kita maafkan dia menunda-nunda bayar hutang, kita maafkan. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak usah nagih. Sebab kita menyelamatkan dia dari tuntutan nanti di akhirat. Enggak, saya takut nanti saya terpaksa. Enggak ridho saya dengan itu. Enggak, saya mau hak saya. Itu harus kita tanamkan. Yang kedua, kita sulit memaafkan karena apa? Karena kita berpikir bahwa yang pertama kali diuntungkan ketika kita memaafkan itu orang yang kita maafin. Makanya ketika ada teman kita bilang, udah maafin aja. Kita akan bilang, enak aja gitu dimaafin. Kenapa? Karena kita merasa beruntung dia ketika dimaafkan. Tidak. Yang pertama kali beruntung ketika memaafkan itu adalah subjek, pelaku maaf. Yang memberikan maaf itulah yang beruntung. Hidupnya akan jauh lebih lapang ketika dia memaafkan. Gitu. Tapi kalau kita kasak kusuk mencari jalur dendam, wah itu macam-macam. Kita cari dukungan, kita cari usaha-usaha, dan itu tidak mungkin puas. Jadi jalan memaafkan itu jauh lebih melegakan, memuaskan daripada jalan dendam. Nah, itu diantara beberapa hal yang membuat kita sulit untuk memaafkan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada pertanyaan lain? Silakan jemaah. Silakan Mas. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau dalam kesabaran kan ketika kita dizolimi, pahala sabarnya sangat besar ketika di awal ya Ustaz. Nah kalau memaafkan ini apakah sama harus secepatnya, atau kadang kan memaafkan ini berat ya, butuh waktu gitu tuh, butuh kadang berhari-hari, bertahun-tahun bahkan. Nah itu apakah ada pengaruh ke segi keutamaan nggak Ustaz? Semakin cepat memaafkan gitu, semakin besar pahala seperti pahala sabar. Bagus sekali. Terima kasih Ustaz. Tentang kesabaran itu kan Nabi mengajari kita. Trik untuk melatih kesabaran itu, dia harus menjadi sikap utama ketika pertama kali terjadi sesuatu yang buruk dalam diri kita, kita langsung sabar. Nabi berkata, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu sejak pukulan pertama. Jadi memang sikap utama kita adalah memaafkan. Ini enggak. Kita selama ini bukan memaafkan, bersabar. Kita selama ini kalau ada pilihan lain, pilihan lain. Tapi kalau enggak punya pilihan lain baru kita bilang, udah deh gua sabar aja. Sabar dijadikan sebagai alternatif terakhir. Makanya kita sebentar bersabar akan berkata, sabar ada batasnya. Kenapa? Karena udah di ujung kita taruhkan kesabaran. Tapi kalau kita letak sabar dari awal, kita begitu. Nah, begitu juga memaafkan. Dia memang harus ada mujahadah. Kesungguhan untuk latihan memaafkan. Memang pertama-tama akan sulit. Setidak-tidaknya kita butuh waktu dulu. Dan itu manusiawi sekali. Tapi kalau kita terus melatih diri kita begitu. Dan kita dapat merasakan betapa lapangnya hidup dengan memaafkan. Semakin hari, semakin mudah kita memaafkan. Dan semakin kita merasakan lapang dalam kehidupan. Tapi ya itu. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan batas kemampuannya. Kita yang harus upgrade terus itu. Tentu saja ketika pertama-tama kita memilih jalur memaafkan dari sejak awal, itu jauh lebih baik. Bukan hanya dari sisi pahala dan keutamaan, tapi juga dampak bagi hati kita. Kesehatan fisik pun. Ketika kita terbiasa langsung memaafkan, itu jauh lebih plong, lebih lega dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Baik, mungkin ada pertanyaan lain, silakan jemaah. Silakan. Mungkin dari saya dulu Ustaz, menyambung pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Mungkin kan kita pernah dengar kita udah maafin deh, tapi kita kayak cukup tahu aja dia orangnya seperti begini-begini gitu kan Ustaz. Jadi kayak nggak mau berinteraksi lagi dengan orang tersebut. Apakah itu udah termasuk dalam kategori memaafkan atau belum Ustaz? Iya. Jadi begini ya. Kita menjadi pribadi yang pemaaf, itu bukan berarti kita kemudian menjadi bodoh gitu. Dapat
dizalimi oleh orang lain 2 kali. Jangan. Kita harus mengambil pelajaran. Tidak ada hubungannya antara memaafkan dengan bersikap waspada agar tidak kembali menjadi korban. Kalau kita berkali-kali bisa ditipu orang, itu bukan pemaaf namanya, tapi kena tipu namanya. Ya. Jadi jangan sampai begitu. Itu mirip dengan pertanyaan pertama. Jangan sampai orang merasa bahwa lebih mudah lagi melakukan kesalahan kita. Oh, jangan. Ya. Kita nggak apa-apa berkata kepada dia, aku maafkan engkau. Gitu. Semoga kamu berubah dengan itu. Tapi kalau sekali lagi kamu lakukan itu, aku nggak bakal seperti sekarang ya. Aku akan marah beneran. Aku akan ambil perhitungan. Aku akan tempuh jalur hukum. Itu kan sebagai langkah preventif. Agar tidak terjadi kesalahan di masa yang akan datang dan kita kembali menjadi korban. Enggak. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan agama. Kalau sekiranya ada dampak kepada agama, nggak boleh kita maafin. Kita harus marah karena agama. Jadi kalau seseorang melakukan satu tindakan kesalahan yang pengaruhnya hanya ke dalam diri kita merasa dilecehkan diri kita merasa dizalimi adalah diri kita, itu Nabi memaafkan diri dia. Tapi kalau itu berpengaruh kepada jalannya dakwah, kepada jalannya penyebaran agama, berpengaruh ke dalam kehormatan agama, maka Nabi marah. Nabi berdoa untuk orang Quraisy kecelakaan kepada Quraisy itu 3 kali betul-betul. Kenapa? Ketika dia disiksa waktu dia sedang sujud, diletakkan kotoran perut onta, ya, isi perut onta itu ketika Nabi sedang sujud. Nabi nggak mau nanti kemudian orang-orang menjadi merasa terancam kalau mereka beribadah. Dengan perilaku begitu, orang-orang jadi takut untuk sholat di Masjidil Haram. Nanti nasibnya seperti Nabi. Oh, itu berkaitan dengan agama. Begitu dampaknya dalam urusan agama, Nabi marah. Sehingga mereka takut dan tidak mengulanginya lagi. Jadi kalau ada kesalahan, misalnya begini. Kalau orang berkata, oh jangan dengar Ustaz Faris, manhajnya nggak jelas, dia begini. Oh, tentang saya sendiri, nggak masalah. Tapi kalau saya sedang pengajian begini, ada yang bubarin, harus marah saya. Karena itu memberikan efek kepada yang lain. Oh, jangan ceramah. Nanti seperti Ustaz Faris, nanti begini, nanti. Itu beda. Jadi urusan dakwahnya yang terpapar. Kita harus benar-benar dapat memilah itu. Nah, di situ kita bisa bertindak agar kesalahan serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Masih ada lagi jemaah? Sebelum kita cukupkan kajian siang ini. Sepertinya sudah cukup Ustaz. Sebelum kita tutup, silakan Ustaz ditutup dengan doa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita berada di dalam majelis ilmu sama-sama belajar ini, dan apa yang kita dengar itu benar-benar kita ikuti yang terbaiknya ya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.